Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soleh dan solehah di rumah. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mempelajari tentang tauhid asma wa sifat, yaitu tauhid tentang nama-nama dan sifat Allah. Setelah libur Maulid Nabi kemarin, sekarang hari Senin. Di hari ini kita mempelajari pelajaran tauhid. Untuk itu, mari perhatikan baik-baik video ini ya, agar anak soleh dan solihah semakin paham dan semakin lebih mengerti tentang apa sih itu tauhid ya. Selamat mendengarkan. Nah, pelajaran ke-10 di halaman 58 tentang tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Biar lebih mudahnya lagi, kita buka Asmaul Husna. Nah, di sanalah 99 asma dan sifat Allah, Asmaul Husna. Nah, sebelum kita melanjut ke pengertian, di sini kita bahas dulu ya. Nah, di ayat yang di dalam kotak ini ya, ini adalah tentang tauhid asma wa sifat dari Al-Qur'an, dari firman Allah. Bapak bacakan. Yang pertama, wa huwas samiul alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan dialah Allah, hanya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini merupakan tauhid asma wa sifatnya Allah. Jadi Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh manusia, pasti Allah akan mengetahui. Dan apa yang ditutup-tutupi oleh manusia, pasti Allah akan mendengar. Ya, wa huwas samiul alim. Dan dialah yang maha berarti ahli, maha kuasa, maha mendengar, lagi maha mengetahui segala apapun yang disembunyikan, segala apapun yang ditutup-tutupi, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, yang kedua, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Allah maha tinggi, tidak ada manusia, tidak ada malaikat, tidak ada jin, tidak ada makhluk Allah yang lebih tinggi derajatnya selain Allah. Hanya Allah yang maha tinggi, hanya Allah yang maha besar. Tapi bukan berarti Allah itu besar ya. Wallahu a'lam. Kita tidak boleh berpikir, memikirkan tentang bentuk ataupun wujudnya Allah. Kita tidak boleh. Kita diperintahkan untuk mengimani tauhidnya. Kita diperintahkan untuk mengimani bahwa Allah itu maha besar, Allah maha tinggi. Kita diperintahkan untuk percaya bahwa Allah yang sebenar-benarnya Rabb, sebenar-benarnya Tuhan, sebenar-benarnya orang yang maha kuasa, Rabb semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk mengimani Allah. Nah, kemudian ayat yang ketiga, wallahu yudha'ifu liman yasha'
wallahu wasi'un alim, yang artinya dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, ini juga sama, sifatnya Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Sama, kita nggak boleh berpikir Allah itu seluas apa, tidak boleh. Kita diperintahkan hanya untuk mengimani bahwa Allah adalah Rabb semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Rabb semesta alam atau Tuhan semesta alam. Allah yang mengatur semua yang ada di seluruh alam jagat raya ini. Tiada lain, tiada bukan Allah yang mengatur semuanya. Pergantian malam dan siang, pergantian musim, ya, pergerakan bulan, bintang, dan yang lain sebagainya. Semuanya Allah yang mengatur. Tidak ada makhluk Allah yang bisa menandingi Allah. Hanya Allah yang maha besar, Allah maha tinggi, ya. Nah, kemudian ayat yang keempat, bal rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi yang sebenarnya Allah maha mengangkat Isa kepadanya dan Allah adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa, kita ambil yang di kotak ini ayatnya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa, tidak ada makhluk Allah yang menandingi perkasanya Allah. Kemudian Allah maha bijaksana, Allah bijaksa dalam segala keputusan Allah. Segala keputusan yang Allah takdirkan terhadap seorang hamba, terhadap makhluk Allah, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun jin, iblis, dan yang lainnya, Allah menakdirkan semua itu dengan bijaksana. Meskipun kita kadang, ya, anak solih dan solihah ketika jatuh, aduh sial banget sih hari ini aku jatuh, setiap hari ini aku jatuh terus. Nah, itu kita menyalahkan takdirnya Allah. Kita harus percaya bahwa apa yang terjadi pada kita, apa yang terjadi pada keluarga kita, apa yang terjadi kepada orang yang kita sayangi, ataupun apa yang terjadi kepada orang yang kita benci sekalipun, itu semua adalah kuasanya Allah, takdirnya Allah. Allah menetapkan takdir kepada seluruh ciptaannya, ya, itu sebelum adanya dia. Sebelum adanya manusia, Allah sudah menetapkan takdir semua makhluk-makhluknya. Kalau manusia, Allah sudah menakdirkan bagaimana dia nanti ketika hidup, apakah dia bahagia ataupun sedih, apakah dia nanti kaya ataupun miskin, apakah dia nanti suka sakit ataupun selalu sehat, apakah dia nanti ketika hidup di dunia mendapat kebaikan ataupun mendapat keburukan, apakah dia termasuk orang-orang yang selalu berbuat dosa, ataupun apakah selalu dia termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bertaubat. Allah sudah menetapkan semua takdirnya. Hanya kita diperintahkan untuk apa? Mengimani takdir Allah dan menjadi manusia yang terbaik. Berusaha ketika kita melakukan dosa, ketika anak solih dan solihah berbuat salah, beristighfar dan bertaubat agar apa yang telah Allah takdirkan menjadi kebaikan dan menjadi keikhlasan, dan hati anak solih dan solih tidak lagi yang namanya mengeluh terhadap takdirnya Allah. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
bijaksana. Yang terakhir, yang kelima, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada sesuatu pun, kata Allah, yang serupa dengan Dia. Nggak ada yang bisa menandingi Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Nggak ada. Siapa? Iblis tidak mampu menandingi kekuasaannya Allah. Siapa? Dajjal tidak mampu menandingi kekuasaannya Allah. Meskipun Dajjal nanti akan berpura-pura menjadi Tuhan, ketika hari kiamat sudah mulai dekat, Dajjal akan keluar dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebagai pencipta semuanya. Tapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya Dajjal adalah utusannya Allah, kirimannya Allah untuk menjadi tanda-tanda dari sebagian kuasanya Allah, yaitu tanda-tanda dekatnya hari kiamat agar manusia bertaubat kembali kepada jalan yang benar. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha tinggi, Maha besar, Maha luas, Maha mengetahui, Maha perkasa, Maha bijaksana. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sama, Allah Maha mendengar apa yang ada dalam hati kita. Allah Maha mendengar terhadap perbuatan yang kita sembunyi-sembunyikan, terhadap dosa-dosa yang kita tutupi. Allah tahu perbuatan baik dan buruknya hamba, perbuatan baik buruknya manusia. Allah tahu meskipun ia menutup-nutupi, bersembunyi di balik gua, bersembunyi di balik rumah pojok, tertutup dengan dinding. Allah tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Makanya ketika manusia punya keinginan, kemudian manusia itu berdoa kepada Allah, maka niscaya, maka nanti Allah akan memberikan jawaban kebaikan permintaan dari manusia itu apabila dia sudah mengerjakan kebajikan atau amal solih, amal kebaikan. Maka Allah nanti akan mengkabulkan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Apa yang kita inginkan meskipun itu belum terucap dari mulut, tapi itu masih ada dalam hati kita, keinginan. Dalam hati terfikir, saya ingin menghajikan kedua orang tua saya. Mungkin anak solih dan solihah punya niat baik begitu. Maka Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar apa yang ada di dalam hati kita. Tugas kita mengimani Allah dengan asma dan sifat Allah, dengan nama-nama dan sifatnya Allah. Maka Allah akan memberikan kebaikan untuk kita selama kita beriman kepada Allah. Nah, itulah tujuan kita mempelajari pelajaran tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Fungsinya apa? Tujuannya apa kita belajar ini? Agar semakin dekatnya kita dengan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar semakin kuat keyakinan kita, agar semakin kuat kita hanya bergantung segalanya itu hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Karena Allah yang maha besar, Allah maha tinggi, maha luas, maha mengetahui, maha perkasa, maha bijaksana. Serahkan semuanya kepada Allah, dan tugas kita adalah berdoa dan berusaha. Nah, kemudian lanjut, sekarang kita masuk ke pengertian.
Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, Bapak langsung baca artinya. Jenis ketiga, tauhid yang jenis ketiga, tauhid ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman terhadap semua nama Allah dan sifatnya yang terdapat dalam Al-Quran yang mulia dan hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih itu adalah perkataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia tetapkan dirinya dengan nama-nama dan sifat-sifat itu, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan hakikatnya Allah, dan meyakini bahwasanya Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Yang menyerupai Allah itu tidak ada. Dan dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tauhid asma wa sifat mempelajari apa? Kita belajar tentang apa sih? Yaitu beriman terhadap semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah. Kita beriman dengan asmaul husnanya Allah yang 99. Ya, silahkan yang belum hafal dihafalkan. Itu ada nadanya, ya. Biasanya banyak sekali. Mungkin sudah diajarkan ketika kemarin waktu masih kelas 1, kelas 2 mungkin sudah belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang 99. Nah, itu tujuannya apa? Kita mempelajari tentang beriman terhadap semua nama Allah dan sifat-sifatnya Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Ini ya, pengertian tauhid asma wa sifat. Nah, segitu pengertiannya itu. Tauhid asma wa sifat adalah beriman terhadap semua nama Allah dan sifatnya Allah yang terdapat dalam Al-Quran yang mulia dan hadis-hadis sahih. Nah, yang kita pelajari ini dalam kotak ini adalah di dalam Al-Quran yang mulia. Ini dalam Al-Quran surat Asy-Syura, An-Nisa, Al-Baqarah, Al-Baqarah. Itu adalah surat-surat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini diambil dari dalam Al-Quran. Terdapat dalam Al-Quran yang mulia nama Allah dan sifatnya Allah. Ini adalah tauhid asma wa sifat. Lanjut ke halaman 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah zat yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi semua hamba ya itu akan bergantung hanya kepada Allah. Kalau hamba itu tidak bergantung semuanya kepada Allah, maka dia sudah menduakan Allah. Dia sudah musyrik, berbuat syirik, menduakan Allah. Ya, kita tidak boleh. Dia tiada beranak, Allah tidak beranak seperti ciptaannya, seperti manusia, seperti hewan. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan Allah juga enggak dilahirkan. Tapi kita tidak boleh berpikir, gimana ya kalau manusia aja dia bisa ada di dunia karena dia dilahirkan. Ya, tugas kita apa? Mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berpikir yang aneh-aneh tentang Allah. Hati-hati, nanti akal kita bisa menjadi gila
Seandainya akal kita gunakan untuk berpikir yang akal kita ini terbatas, yang akal kita ini diciptakan oleh Allah, ya. Jadi kita tidak boleh berpikir tentang bentuk wujudnya Allah. Bagaimana sih bentuknya Allah? Kok bisa ya Allah nggak beranak? Kok bisa ya Allah langsung ada, nggak dilahirkan, nggak diperanakan? Kita tidak boleh. Itu hukumnya haram, dosa kalau kita berpikir tentang begitu. Ya, hati-hati ya anak solih dan solihah. Nah, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nggak ada seorang pun, nggak ada makhluknya Allah yang setara dengan Allah. Allah Maha Kuasa. Ya, itu di surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, sama di ayat ini juga, hanya milik Allah Asmaul Husna. Hanya milik Allah nama-nama dan sifat-sifatnya Allah yang 99. Nggak ada manusia yang memiliki sifat begitu. Nggak ada ciptaan Allah. Malaikat pun nggak bisa menandingi kuasanya Allah. Ya, karena malaikat hanya diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Manusia diberikan akal dan diberikan nafsu. Hewan hanya diberikan nafsu. Makanya malaikat selalu beribadah, karena malaikat yang diberikan hanyalah akal-akalnya dia beriman kepada Allah. Terus menerus sampai hari kiamat malaikat hanya beriman terus. Ya, karena itu merupakan tugasnya para malaikat. Malaikat tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan. Tetapi manusia diberikan akal dan nafsu. Kadang manusia itu lalai, kadang kita malas-malas beribadah, kadang kita semangat beribadah. Karena apa? Allah memberikan akal dan memberikan nafsu. Ketika kita sedang malas, maka nafsu kitalah yang sedang berjuang. Tetapi ketika kita semangat dalam beribadah, maka akal kita itu yang sedang berjuang. Maka jangan sampai kalah sama nafsunya. Nafsu boleh, tapi terhadap yang baik-baik. Nafsu menuntut ilmu, nafsu membantu orang lain, itu adalah nafsu yang baik. Jangan nafsunya makan 3 piring, makan 4 piring ya anak solih dan solihah. Nafsunya ngejek temennya, ngejek adiknya, jahatin adiknya. Tidak begitu, itu nafsu yang jelek. Tapi nafsu kita dirubah nafsu yang baik-baik. Nafsu membaca Al-Quran bagus, nafsu belajar agama bagus, nafsu belajar membaca bagus, nafsu membantu orang tua bagus, dan yang lainnya nafsu-nafsu yang baik. Ya, Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Kelak mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Hati-hati kalau kita sudah menyimpang dari kebenaran, ya, menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah, kita sudah tidak lagi percaya dengan nama-nama dan sifat Allah. Kelak nanti orang tersebut yang menyimpang akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Apa sih balasannya? Nanti tunggu tanggal mainnya di neraka, di akhirat. Allah akan bertanya tentang apa yang telah dia lakukan hatinya. Bagaimana Allah sudah memberikan dia nikmat bernafas, nikmat hidup, nikmat melihat, nikmat mendengar. Segala nikmat sudah Allah berikan secara tunai, secara menyeluruh. Nikmat mendengar, nikmat melihat, nikmat hidup, nikmat bernafas, nikmat berjalan, dan semua nikmat-nikmat yang dia rasakan dari pemberiannya Allah. Tapi dia masih menyimpang dari kebenaran, maka nanti orang tersebut akan dimintai pertanggungjawaban, akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Hati-hati anak solih dan solihah ya.
kita harus percaya, kita harus mengimani tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan mengamalkan sebisa kita, berusaha, karena itu adalah kunci kita masuk ke dalam syurga, kunci diterimanya amal ibadah kita. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Allah yang Maha benar lagi Maha melihat. Nah, ini poin-poinnya. Wajib mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah adalah hadis-hadis Nabi Muhammad di atas pemahaman salafus as-shalih. Jadi kita belajar terhadap apa yang diajarkan oleh para ulama yang sholih. Yang kedua, nama-nama dan sifat-sifat Allah diketahui melalui Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, berdasarkan pada pemahaman as-salafus sholih, ulama-ulama yang sholih. Tidak boleh bagi siapapun membuat nama ataupun sifat untuk Allah. Manusia nggak boleh menamakan Allah dengan pemikiran sendiri. Allah sudah menetapkan nama-namanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita nggak boleh memberikan nama selain apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak boleh ditetapkan kecuali dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Semua nama-nama Allah adalah husna, yaitu pada puncak kebagusan. Husna itu artinya puncaknya bagus. Bagus masih biasa, tapi ini puncaknya bagus. Dalam bahasa Arab dinamakan husna. Puncaknya bagus, paling tinggi levelnya bagus, yaitu nama-nama Allah. Kita melihat pemandangan bagus, masih kalah kebagusannya dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu banyak, diantaranya adalah seperti ini: As-Somad, Al-Bari, As-Sami, Al-Basir, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini adalah nama-nama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat yang banyak. Di antaranya adalah Ar-Rahmah, sifat sayang, Al-Quwwah, sifat kuat, Al-Hikmah, sifatnya pemberi hikmah, Al-Hayatu, maha hidup, Al-Izzah, maha mulia, maha perkasa, Al-Ilmu, maha berilmu, Al-Khalqu, menciptakan. Ini adalah sifatnya Allah. Tidak boleh seorang muslim menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, karena Allah adalah maha tinggi, maha mulia. Tidak boleh manusia, seorang muslim, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Si Fadlan misalnya, si Fadlan dia orangnya baik ya, penyayang ya, seperti sifatnya Allah. Hati-hati, yang hanya memiliki sifat penyayang adalah Allah. Adapun manusia, kita seorang muslim hanyalah berbuat kebaikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan membanding-bandingkan, bukan menyerupakan terhadap sifatnya Allah. Jadi nggak bisa seperti firman Allah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nggak ada yang bisa menandingi, ya.
Tugas kita seorang muslim, seorang mukmin adalah berbuat kebaikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah agar kita selalu terjaga oleh penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, seorang muslim hendaklah berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah dan yang husna. Nah, ini perintah juga. Sebagai contoh, ia mengatakan, Ya Rahim, Ya Tawwab, Ya Ghafur, ampunilah dosa-dosaku. Ketika anak solih dan solihah berdoa meminta kepada Allah, maka jangan lupa sebelum berdoa memuji asma-Nya Allah, memuji sifat-sifatnya Allah. Ya Rahim, yang maha penyayang. Ya Tawwab, yang maha penerima taubat. Ya Ghafur, yang maha pengampun dosa-dosa. Ya, awali doa kita dengan menyebut nama-namanya Allah yang husna. Sebutkan. Kalau belum hafal, buka Asmaul Husna. Hafalkan beberapa ataupun hafalkan semuanya, itu lebih baik. Sebelum berdoa, muliakanlah, ya, pujilah nama-nama Allah agar Allah mempercepat apa yang kita perminta, apa yang kita mohonkan. Sebagaimana anak solih dan solihah kalau meminta uang jajan sama ayah dan ibunya di rumah, dirayu dulu ayahnya, dirayu dulu ibunya. Sama ketika anak solih dan solihah berdoa, Ya Rahim, Ya Tawwab, ini adalah rayuan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merayu, kita memohon belas kasih. Merayu itu memohon belas kasih terhadap siapa kalau berdoa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah ini, seorang muslim hendaklah berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya yang baik, yang husna. Sebagai contoh, kamu anak soleh dan solihah mengatakan, Ya Rahim, yang maha penyayang. Ya Tawwab, yang maha penerima taubat. Ya Ghafur, yang maha penerima ampunan dosa-dosa. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajarnya. Sekarang kita masuk ke kegiatan murid. Nah, silahkan nomor 1, 2, 3 berikutnya. Nomor 1, 2, 3 dan nomor 4. Nomor 1 uji kompetensi, nomor 2, nomor 3 ini ini dikerjakan, ya. Jadi anak soleh dan solihah pelajari dan kerjakan pelan-pelan, ya. Terima kasih untuk pembelajaran tauhid kali ini. Semoga anak solih dan solihah selalu diberi kesehatan, ya. Jaga kesehatannya. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang sehat semoga nambah kuat. Jangan malas-malas ketika mengerjakan perintah dari orang tuanya, ya. Jangan malas-malas, karena surganya Allah ada di kedua telapak kaki ibu. Jangan kamu malas-malas ketika diperintahkan oleh ibu kamu. Ibu kalian sudah mengandung, sudah berusaha supaya kalian menjadi besar, supaya kalian menjadi anak yang hebat, berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ya. Semakin kita bersyukur, maka semakin mudah Allah memberikan kebaikan untuk kita semua.
Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.